This is individual. Ya, Oh, ya, Ani ya, misalnya bisa saya mencek. bisa, ya, bisa, oke. bisa lihat. Saya tanya Banyak, sekarang, ya. Ani berapa carbon footprint? Aduh, saya nggak. Tapi saya tahu saya sudah Mereduksi banyak. mereduksi oke. banyak dengan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mendapat tamu, seorang ahli dari Lincoln University, jauh di sana, yaitu Ani Kartikasari PhD atau Dr. Ani Kartikasari. Sangat relevan judulnya itu mengenai green consumers atau kita terjemahkan menjadi konsumen hijau. Ani, Ya. sehat? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih diundang untuk berbagi dan berkesempatan ketemu Bapak lagi. This is a long time ago ya, Ya. 20 years maybe. 20 tahun ya. Oke. 20 tahun, ya. Ani sudah Ya. menjadi warga negara New Zealand, tetapi saya ingin agar supaya ilmunya kita peras lah. Senang sekali Senang kalau sekali. bisa. Oke, saya ingin topik adalah mengenai green consumption. Ya. So what is the ya buat kita pengertian lah. Ya. Apa sih green consumption? Ya. Sehingga Dr. Ani mendalami masalah ini how many years? Sebetulnya Oke. terus terang saja ini sesuatu yang muncul karena saya harus mengajar pasca di program Masters of Business. Masters of Business. Jadi di fakultas saya Agribusiness and Commerce itu program ini program cepat. Jadi program master tanpa riset. Jadi mahasiswa 3 semester. Itu yang disebut dan apa itu? Ada programnya by riset atau course, master by course. Okay. Jadi program itu ada terkait erat dengan bidang bisnis yang terkait dengan pertanian. Jadi ada Masters of Business in Global Value Chain, Masters of Business in Financial Technology, Global Business and Marketing. Ada beberapa cabang. Nah, semua mahasiswa yang masuk ke program itu satu semester sekitar 100-120 orang harus belajar mengenai research method, introduction lah. Paling tidak dia tahu filsafat riset, dia tahu metode riset dan apa kelebihan dan itu mata pelajaran wajib. Itu mata pelajaran wajib. Jadi saya waktu itu sebelum saya mengajar program ini, saya mengajar International Rural Development, Masters in International Rural. Dari program itu saya satu kelas bisa ada 36 dari 36 negara dan di akhir program itu tugas akhirnya adalah mendesain program bagaimana mengelola dana bantuan internasional oleh negara-negara berkembang. Karena ini mahasiswa ini datang ke New Zealand dengan beasiswa dari New Zealand Aid, ya. Jadi mereka harus pulang ke negaranya masing-masing. Untuk membangun di negara masing-masing. Ya, karena itu kan government to government. Jadi mereka harus pulang. Ya, sorry Ani ya. Mungkin pernah juga ke Hawaii ya. Ya. Di sana ada apa? East West Center. East West Center. Itu sama model gitu ya? Modelnya seperti itu. Tapi ini programnya khusus mengenai rural development. Jadi bagaimana kalau sangat khusus. Ya. Kalau seperti Timor Leste mendapat bantuan dari European Union atau dari Bank Dunia atau dari mana? Bagaimana mendesain program-program pembangunan yang bottom up.
Jadi kalau kita model planning kita lama kan semua harus dari atas ke dari bawah. ke atas ke bawah. Nah itu biasanya sulit untuk berkelanjutannya program itu karena tidak ada rasa memiliki bahwa ini program disuruh oleh pusat. Ini program yang sebetulnya dipandang oleh expert sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tetapi sebetulnya bukan persisnya yang kami butuhkan. Yang diinginkan. Jadi melatih kadang-kadang nah dari situ saya melihat kan banyak kita tahu di Indonesia, saya sendiri waktu penelitian doktoral saya melihat tekanan masyarakat yang miskin dan ekstraksi sumber daya alam dari kawasan-kawasan yang dilindungi. Dan itu menjadi konflik yang terus-menerus. Jadi dan tidak bisa terselesaikan sampai karena ada masalah sistem, tapi masalah perilaku juga. Dan karena itu mereka harus belajar people skill dan knowledge dan mendesain yang bersifat partisipatif. Ani, jadi ini adalah negara berkembang. Ya. Jadi berarti jadi Lincoln University adalah bagaimana meningkatkan the capacity ya, betul. Negara berkembang dan itu dimonitoring terus sehingga terjadi di sana growing Jadi itu berarti master degree, ada PhD degree. Dan di Lincoln itu 60% populasinya mahasiswa pasca sarjana itu dari luar negeri. Jadi khususnya negara-negara berkembang. Afrika, Cina, Latin Amerika. Jadi kembali ke cerita itu, mahasiswa-mahasiswa itu harus mendesain program jadi belajar. Kalau saya punya data. Berapa tahun? Saya mengajar program itu selama 5 tahun. Jadi karena waktu itu sebetulnya ada profesor rural development itu yang dia lagi sabbatical. Jadi saya sebetulnya diundang terus mereka ternyata Ani ini banyak pengalaman dan ini yuk kita pekerjakan terus. Jadi dulu kontrak teaching terus setelah beberapa tahun jadi permanen. Jadi ceritanya begitu. Jadi dari program-program yang didesain oleh mahasiswa itu, kalau kita punya data rumah tangga, kita punya data resources, macam-macam, bagaimana mendesain. Dan saya lihat, aduh ini program-program ini banyak sekali. Siapa yang bisa mendanai supaya ini menjadi dan itu dari program mahasiswanya? Kalau dari New Zealand, pembangunan internasional kan selalu kita Indonesia dulu menjadi penerima utama. Sekarang kita udah naik. Tapi saya punya pertanyaan juga. Dari mana dana yang terkumpul di suatu universitas lalu memberikan atensi yang tertinggi terhadap negara-negara berkembang itu bagaimana sih anunya? Apa mencari donasi? Jadi begini. Yang khusus untuk beasiswa yang meningkatkan kemampuan kapasitas dari anak-anak muda. Mereka diseleksi ketat di negara masing-masing dan dia dapat namanya NZ8 scholarships. Jadi berarti ada the bridges dengan the local university di setiap negara atau? Sebenarnya ini sangat demokratis. Jadi nggak harus untuk pemerintah, tetapi yang siapapun yang bisa lulus proses seleksi. Jadi seleksinya di mana? Di sana? Di seleksinya di negara masing-masing. Tetapi ada New Zealand Embassy kan. Jadi kedutaan yang menjadi perantara. Mereka diseleksi. Jadi dari awalnya saja mahasiswa-mahasiswa ini sudah yang 2% lah dari total populasi. Jadi mereka memang lembaga ini kan bentuk dana bantuan tapi berupa peningkatan kapasitas. Jadi this is not G2G tetapi apa itu lebih kepada G2G tapi melewati individu yang memang berpotensi. Baik, saya sebut dengan kawan-kawan di sana banyak sekali yang mendengarkan ini, yaitu para sahabat atau sobat konservasi.
Semuanya mendengarkan how to communicate dan bagaimana juga caranya untuk mendapatkan semacam dukungan agar supaya bisa ke New Zealand. Ya, ya, saya atas nama bangsa Indonesia tentunya wajiblah mengucapkan terima kasih. Luar biasa ini. This is in line with my heart gitu ya, bahwa this is important points goes to Indonesia. Lalu mengembangkan the capacity internal. Lalu bagaimana caranya belajar di New Zealand? This is the point. Jadi mereka sudah diseleksi. Kalau kerja dengan pemerintah, banyak dari Bappenas, dari departemen mana aja, terutama dari universitas yang mereka mendapat kesempatan untuk. Terakhir pertanyaannya, how many percent dari total dana ini yang jatuh ke Indonesia? Agak sulit, tapi karena sebetulnya kalau secara jujur ini bukan murni dana, bukan murni seperti dana bantuan, tapi ada trade off. Jadi kalau dulu saya ingat dulu saya cukup dekat dengan Pak Duta Besar yang sangat antusias. Itu yang Duta Besar Indonesia di sana. Iya, Pak, dulu namanya Pak Agus Rianto. Jadi Pak Duta Besar ini dulu semangat memperjuangkan untuk meningkatkan kuota mahasiswa Indonesia yang bisa dapat beasiswa di New Zealand. Biasanya cuma sekitar 15 per tahun. Jadi waktu Pak Agus itu menjadi Duta Besar bisa sampai 50. Growing. Jadi dari segi government dan environment banyaklah yang terkait dengan. Baik ini kawan-kawan, pro konservasi. Jadi artinya bahwa kita masuk setelah mendapatkan kejelasan mengenai status, bagaimana New Zealand memberikan focusing pada how to develop our capacity building. Maka sekarang masuk kepada topik diskusi kita, yaitu mengenai green consumption. Green consumption. Jadi kalau saya boleh mulai dulu dengan apa sih green consumption itu? Pada prinsipnya adalah bagaimana kesadaran saya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat mengenai proses di dalam lingkungan yang terkait dengan perilaku konsumsi saya. Artinya itu adalah totally, the target adalah how to conserve. Including the biodiversity. Jadi kalau tujuan luasnya adalah kita tahu orang sering beranggapan bahwa konservasi alam, pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk itu, lingkungan. Lingkungan dan isinya itu urusan pemerintah dan ini LSM. Dan LSM Saya sebagai konsumen, saya nggak terlalu bisa banyak berbuat. Tetapi dengan lensa konsumen hijau ini adalah bahwa perilaku saya sebagai konsumen berdampak pada lingkungan. Berdampak kepada material. Di sana. Secara langsung karena dan misalnya begini, saya makan buah atau saya makan daging itu diproduksi dari dengan alam. Cara-cara apa? Termasuk di sana tidak menyemprot dengan herbicide, pesticide, sampai ke sana sampai ke situ. Tapi dari segi konservasi secara umum, bahwa konservasi tidak hanya melindungi satwa liar dan itu, tetapi bagaimana melestarikan proses-proses yang terjadi di alam, sehingga kalau kita sebagai konsumen memakan sayur apapun atau membeli apapun dari pasar swalayan, saya menghasilkan sampah. Nah, sampah itu pergi kemana?
Jadi prinsipnya dari produksi sampai dia dibuang itu ada kesadaran saya sebagai konsumen saya punya titik-titik di mana saya bisa berperan untuk mengurangi dampak atau mencegah dampak ini timbul kepada lingkungan. Ya. Berarti ini adalah suatu konsep yang bagus, tetapi dalam kategori lifestyle. Lifestyle, ya. Is it? Ya. Yes. Okay. Lifestyle dan perilaku. Dan kalau saya bisa mengatakan ini seperti faktor yang demokratis, karena gini, setiap orang, apakah dia kaya, miskin, berpendidikan, punya kebebasan, semua makan, semua menghasilkan sampah, semua berdampak. Terutama kalau konsumsi itu mempengaruhi keberlanjutan faktor-faktor alam. Misalnya, saya tahu di Sulawesi itu tantangan utama untuk melestarikan burung maleo adalah pemanenan telurnya untuk dimakan, ya kan? Kalau kita bisa menggerakkan community, hati masyarakat dan konsumen bahwa ini burung sangat istimewa, nggak ada di tempat lain di dunia. Kalau telurnya diambil kita bisa bergerak dari kacamata konsumen, tapi itu tidak cukup, harus didukung oleh nanti kita membahas masalah sistem. Oke. Jadi berarti di sini tadi examples burung maleo, telur diambil. Apakah ujungnya itu adalah to protect the maleo? Sama sekali stop. The consumes goes to telur atau gimana itu? Kalau kita itu kan titik yang paling jelas terlihat bahwa kalau burung maleo telurnya nggak bisa menetas jadi burung maleo, burung maleo akan punah. Sekarang pun kita sudah tahu penyusutan habitat, karena selain diambil telurnya, habitatnya juga dikonversi. Jadi dia perlu habitat yang nggak biasa gitu ya. Kalau habitatnya itu berubah, berarti kan dia nggak punya rumah. Dia nggak punya tempat untuk bertahan, pasti populasinya akan menurun. Jadi memang intinya melindungi burung maleo beserta habitatnya. Nah, masalahnya yang terjadi ketika saya berbicara dengan anggota masyarakat adalah ini kegiatan konservasi yang namanya perlindungan alam ini lebih cinta burung maleo daripada masyarakat yang miskin yang nggak bisa beli telur. Nah, itu argumen yang valid ya, dari kacamata mereka. Tetapi di sisi lain, apakah kita bisa membuat program sehingga orang bisa mendapatkan telur, mendapatkan protein, sumber protein tanpa mengkonsumsi telur maleo yang sangat luar biasa dan dia telurnya nggak banyak kalau diambil ya. Itu contoh aja. Ani, itu kan ada traditional knowledge. Jadi the local people itu biasa itu memakan telur. Kan itu kan telur maleo. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba kita ingin masuk dalam sistem itu? Lalu hey stop. You consume the telur. Nah, gimana impactnya itu? Jadi ada perubahan paradigma yang mungkin perlu sosialisasikan? Karena pasti 100 tahun yang lalu produksi telur ayam sangat terbatas, akses masyarakat ke protein sangat terbatas, dan itu populasi burung maleo itu banyak, berlimpah dan mudah. Tapi penduduk yang makan juga jauh lebih sedikit. Jadi ada tekanan dari pertumbuhan populasi itu. Kalau perilaku yang terjadi
100 tahun lalu atau 50 tahun yang lalu ketika burung maleo seperti ayam cukup banyak dan populasinya banyak, dan masyarakat terus terang tidak punya sumber protein lainnya. Saat itu masih bisa berlanjut karena populasi yang mengkonsumsi telur. Bagus. Nah, sekarang dengan populasi yang jauh lebih manusia banyak, yang jauh, habitat yang menyusut, perilakunya tidak berubah. Ya hancur. Iya. Pasti hancur, maleo pasti kalah, habitat maleo pasti kalah. Nah, disitulah kita memerlukan sistem baru pendukung. Jadi misalnya dari pemerintah menetapkan kawasan lindung tahun 82 itu Indonesia ini sekali semangat dan banyak sekali. Tapi dalam kenyataannya pengelolaannya sangat terbatas sumber daya pengelolaannya. Jadi untuk memantau burung maleo secara habitatnya dilindungi, bagaimana caranya? Yang tindakan-tindakan yang spesifik menghormati kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga didasarkan pada sains bahwa maleo ini perlu habitat seperti ini, perlu misalnya tingkat menetasnya maleo dari 10 telur cuma 3. Kalau 8 diambil dan 2 ini nggak menetas, sudah selesai. Jadi gini, artinya bahwa kita bukan hanya soal maleo, tetapi soal juga penyu. Soal juga burung yang migratory birds, yang telurnya diambil. Jadi we focusing how to manage, di environment supaya tetap ada produksi, tetapi tidak hancur lah. Kira-kira gitu poinnya ya. Oke, baik. Jadi ini step pertama ini, kawan-kawan, pro konservasi. Nampaknya ada sesuatu yang penting sekali ya, agar supaya ada perkaitan antara konservasi, yaitu 3 dimensions: how to protect, to preserve, to utilize. Pasti harus. Nah, yang poin terakhir Pak Hadi sebutkan bagaimana memanfaatkan. Nah, itu memanfaatkan itu selalu menyangkut dengan perilaku manusia. Di sinilah saya melihat, saya selalu menjadi excited kalau membahas perilaku, karena perilaku ini bisa sangat berpotensi untuk menggugah kesadaran dan tetapi juga mendorong tindakan. Nah, ini saya belajar banyak mengenai consumer behavior dari teori yang saya sangat excited untuk membicarakan ini dalam konteks. Apa itu? Teori apa itu? Theory of planned behavior. Nanti saya jelaskan sedikit. Tapi ini membuat saya sangat semangat untuk ngobrol dengan orang, karena potensinya besar sekali di Indonesia ini dari tiga sudut. Jadi kalau kita melihat apa sih faktor pendorong untuk konsumen itu berperilaku yang pro lingkungan. Jadi ada 3 modal dasar nih. Satu, yang pertama yang Indonesia sangat kaya dan sayangnya tidak terlalu banyak diberdayakan oleh sistem yang formal pemerintah adalah cultural. Jadi budaya, modal budaya dari segi perilaku terhadap lingkungan dan artinya perilaku menggunakan lingkungan. Betul. Yang kedua adalah modal dari environmental concern atau keprihatinan terhadap itu termasuk lingkungan. Masih manusia ya. Ini semua terkait dengan perilaku manusia. Nah, itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau saya tahu sesuatu, apa keterampilan saya untuk mewujudkan apa yang saya ketahui itu. Nah, ini environmental awareness dan environmental concern ini modal kedua. Tetapi kita terus terang agak ketinggalan. Ketinggalan dari segi membuat
pendidikan lingkungan itu mainstream dari awal. Jadi artinya ketinggalan itu dari di sana ada suatu situasi potensi raw material atau destruction yang lebih tinggi, sehingga apakah kita ketinggalan nih dari kecepatan dari yang merusak atau gimana? Betul, betul. Okay. Jadi pendidikan mengenai kesadaran lingkungan dan teknik-teknik atau skill untuk bagaimana saya bisa menerapkan pengetahuan lingkungan itu. Yang ketiga adalah faktor faith, keyakinan. Kita negara yang multi faith ya. Setiap agama mengajarkan sikap untuk hormat pada lingkungan, termasuk dalam mengkonsumsi. Nah, ini tiga modal dasar ini sudah banyak diteliti dan menjadi faktor untuk menggugah atau mengubah perilaku menjadi ramah lingkungan. Nah, saya lihat belum banyak di Indonesia dikerjakan. Jurnal ilmiah yang saya kirim ke Pak Hadi itu khusus mengenai transisi orang untuk menjadi vegetarian. Itu salah satu bentuk bagaimana konsumen bisa mewujudkan, karena sainsnya, basisnya adalah bumi ini menghasilkan daging, mengkonsumsi banyak sumber daya untuk menghasilkan daging yang kita konsumsi. Tapi daging yang dikonsumsi adalah daging yang berasal dari ramah lingkungan. Iya. Tapi misalnya orang-orang yang didorong oleh kesadaran lingkungan atau kesadaran budaya atau kesadaran agama, saya akan mengurangi konsumsi daging karena dampak saya terhadap lingkungan dengan mengkonsumsi daging sapi. Misalnya di New Zealand kan terkenal itu daging sapinya, kualitas daging domba. Energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan daging itu kalau diubah jadi memakan sayur, carbon footprint-nya lebih rendah. Jadi itu ada rasa inilah saya bisa mewujudkan ekspresi itu pada tingkah laku saya dalam konsumsi makanan. Saya mencoba menggarisbawahi mengenai carbon footprint. Jadi sekarang itu sampai situasi apa itu? The carbon footprint. Di bumi ini. Sehingga kita harus mereduce perilaku tadi supaya kita minimize the footprint carbon di bumi ini, sehingga memberikan sumbangan lah terhadap reduce emisi di atas ini. Gimana pandangannya? Ini infrastruktur yang diperlukan untuk mengaitkan antara apa yang saya tahu, apa niat saya setelah saya tahu, apa kendala dan kesempatan untuk saya berubah, untuk dalam saya berbuat dan berubah. Nah, untuk menilai atau mengevaluasi carbon footprint saya, itu banyak di Google untuk kita bisa lihat carbon footprint calculator misalnya. Saya tahu di lembaga penelitian di New Zealand yang sekitar 5 tahun lalu membuat semua orang bisa lihat. Kalau saya individual carbon footprint. Seperti kalau kita membuat buku accounting itulah, kalau debit kreditnya. Di mana posisi saya? Di mana posisi saya? Di mana konsumsi saya yang memberi beban emisi terbesar dan bagaimana saya bisa mengurangi. Jadi ada langkah seperti itu membantu sekali dari segi individu. Jadi kembali dan nggak mahal itu alat itu. Itu
digital, jadi dari internet aja. Oh, saya bisa lihat. Ya, saya bisa. Okay, kalau saya pakai lampu LED. So this is individual. Ani misalnya bisa mencek. Bisa lihat. Saya tanya banyak, sekarang, Ani berapa carbon footprint? Aduh, saya nggak. Tapi saya tahu saya sudah mereduksi banyak dengan menggunakan transportasi umum, dengan lebih banyak jalan kaki dan naik sepeda untuk jarak yang bisa dijangkau. Kalau saya misalnya saya nggak terlalu semangat sekarang pergi ke luar negeri waktu nggak seperti waktu masih muda dulu. Kalau kesempatan conference, kesempatan training kemana-mana selalu semangat karena sekarang, saya tahu carbon footprint saya tinggi banget itu tinggi sekali. Naik pesawat itu tinggi banget. Saya nggak tahu ini berarti perilaku saya dari segi green transport yang saya pakai ya. Kalau di Selandia Baru itu ini sifatnya masih relawan, masih volunteer. Kalau saya naik pesawat, misalnya dari satu kota ke kota untuk pergi rapat atau apa, selalu di dalam pesawat itu ada informasi carbon footprint kamu dalam penerbangan ini sekian. Ini dinilai dalam dolar sekian. Kamu kalau mau net zero karbon, jadi karbon saya 0, karena saya ngeluarin segitu, saya nyumbang. Jadi saya sudah langsung ditagih dengan bersama tiket itu. Tapi tidak menjadi kewajiban kan? Itu masih voluntary. Kalau dana itu dikumpulkan, dikelola oleh jadi Air New Zealand, itu dia mengumpulkan uangnya, itu kemudian disalurkan ke Department of Conservation, karena itu kan lembaga pengelolaan lingkungan yang selalu kurang dana, di mana-mana itu dana lingkungan selalu kurang dana. Jadi sebagai konsumen, saya bisa sih kontribusi menyumbang Department of Conservation secara langsung dengan transfer bank. Tapi itu membuat seperti semacam mesin hitung. Mengingatkan bahwa saya dengan pergi seperti ini, saya mengkonsumsi, saya berkontribusi pada emisi sebesar ini. Jadi saya bisa menjadi zero carbon. Paling tidak hati nurani saya berkontribusi meskipun nggak menyelesaikan, tetapi itu jadi dipakai untuk misalnya merehabilitasi habitat, membuat burung bersarang. Pokoknya yang kegiatan konservasi. Ani bagus sekali. Jadi ini kawan-kawan pro konservasi, kawan-kawan yang selalu mendambakan bagaimana teknik agar supaya mereka juga ingin how to implement. Dan ini ada satu modal yang sebenarnya gampang, asalkan kita mau. Ada satu poin lagi nih, saya penting sekali mengenai kita sangat takut dengan global warming. Tadi kan the carbon footprint, apapun itu kan how to the mechanism to reduce the komponen emisi. Saya mendengar, saya banyak juga connecting dengan kawan-kawan di US, di Eropa, di Europe dan sebagainya. Itu bahwa ahli kodrat kita ini pusing juga katanya. Kenapa sih bilang? Karena sudah di sana itu udah numpuk sekian giga atau megaton polutan. Lalu kalau kita hanya tadi mengurangi lifestyle dan sebagainya, di sana masih ada di sana. Dan how katanya kan? Nah katanya sekarang ada suatu metode lagi untuk mengurangi aja dari sana, simpan di tanah, akhirnya mengurangi the total numbers of chemical komponen di atas. Begitukah di New Zealand? Kalau New Zealand negara kecil, tapi dia sangat semangat dalam menunjukkan leadership. Bagaimana
praktek perilaku yang bisa melibatkan sebanyak orang, menghasilkan dampak yang jauh lebih kolektif, banyak, yang lebih signifikan. Ya. Jadi kembali lagi tadi saya menyebutkan theory of planned behavior. Jadi planned behavior ini menyebutkan bahwa perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh keyakinan keyakinan di dalam entah keyakinan itu berdasarkan informasi yang dari budaya atau dari environmental knowledge atau dari agama. Tapi ada faktor yang kedua, jadi itu di dalam namanya normative subjective norms. Subjective norms itu norma-norma yang diakui oleh kelompok, bukan hanya individu, sebagai perilaku yang pro environment. Itu yang disebut dengan tadi apa? Subjective norms. Jadi norma itu seperti peran pemerintah norma ini, masyarakat adat. Basisnya norma. Iya, menerapkan SASI misalnya. SASI itu kan contoh sistem yang tidak tertuang di dalam peraturan resmi, tetapi masuk dalam hati sebagai norma. Ya, sebagai norma yang diakui oleh orang banyak. Jadi itu menjadi faktor. Misalnya contoh yang sampah di Singapura itu, waktu pemerintah menerapkan denda yang begitu tinggi untuk orang membuang sampah sembarangan, itu sangat ditentang kan, ini terlalu drastis. Mahal, drastis. Tetapi karena itu didukung oleh sistem pemerintah, ada sistem pemilahan sampah yang kemudian mengurangi, kalau dampak nggak dicampur-campur, itu sebagian dari compostable sampah itu bisa menjadi resource untuk pupuk dan lain sebagainya, dan nggak numpuk di TPA. Jadi itu yang contoh-contoh subjective norm. Subjective norm itu menjadi pengendali tapi di luar diri sendiri. Nah, itu membentuk, menurut penelitian perilaku konsumen, itu membentuk niat. Jadi kalau saya dikontrol oleh keyakinan saya, dikontrol oleh norma-norma yang diterima. Ada satu faktor lagi yang ini makanya namanya theory of planned behavior, karena semua perilaku itu secara tidak eksplisit itu direncanakan di kepala masing-masing konsumen. Nah, yang ketiga adalah perceived control behavior. Jadi sejauh mana saya sebagai individu bisa mengontrol perilaku untuk pro atau untuk business as usual seperti biasa. Saya nggak mau berubah jadi pro lingkungan. Nah, dari niat intention kepada behavior ini yang kendala-kendala yang perlu kerjasama internasional, misalnya IPCC dengan menerapkan diskusi melalui COP yang udah sampai berapa itu sekarang, lokal masyarakat luas, komunitas lokal di RT di mana semuanya bisa diterapkan, karena ini semua menjadi kalau ini seperti tadi belief system, normatif, subjective norm, kemudian sejauh mana saya bisa mengendalikan perilaku saya ini menjadi seperti fondasi untuk behavior. Kalau semuanya ini bisa digerakkan dengan sistematis. Siapa yang menggerakkan? System. Pertama harus individu yang tadi sudah. Individu sudah individu sudah percaya dia. Culture bisa. Terus sistem pendidikan lingkungan. Nah, dulu sistem pendidikan, sekarang saya sering lihat ada sekolah alam yang mengintegrasikan bahwa kita belajar biologi itu nggak sekedar menghafal ini tanaman apa, ini binatang apa, tetapi bagaimana tanaman ini kok hidup di sana, dia perlu apa dan hasilnya apa, fungsinya apa. Jadi menggugah bahwa kalau saya nanam pohon atau halaman saya hijaukan, ada banyak manfaat. Jadi hal-hal yang bisa dipraktekkan oleh, dan kalau saya mengelola sampah, memilah sampah di dalam rumah, itu kalau pemerintah daerah di kota saya tinggal, namanya Christchurch itu,
kalau kita buang sampah di luar yang dijatahkan di kotak-kotak sampah itu, kita harus bayar. Kita bawa itu, jadi kita didorong dengan sistem yang ini sampah yang bisa menjadi kompos masuk yang hijau, sampah yang jadi yang bisa di recycle masuk di sini, dan itu dia bekerja sama dengan swasta, perusahaan yang recycle material, yang pemerintah daerah sendiri. Dia punya seperti PU-nya gitu, mengelola kompos, dan kompos itu diproses dan dijual dalam bentuk kompos yang bisa mudah lah dipakai, karena nggak semua orang punya alat untuk membuat kompos di halaman rumahnya. Jadi semua bergerak bersama-sama, konsumen, produsen, pemerintah, LSM, dan kerjasama dengan mass media. Mass media menjelaskan cerita-cerita ini, inovasi. Ada anak muda yang membuat berusaha punya bisnis untuk recycling medical equipment. Kita bayangin itu plastik-plastik dari rumah sakit dikemanain itu, karena itu perlu proses yang khusus. Kalau tidak dikelola secara khusus, pemerintah nggak punya kapasitas untuk mengurus yang sedetail itu. Jadi dia diserahkan kepada swasta, kepada bisnis yang diatur. Pemerintah punya peran sebagai regulator. Bergeraknya serempak. Ya. Ini kawan-kawan ini. Kita sudah mulai ya. Tadi pertanyaan bagaimana mengimplementasikan. Tadi sudah jelas networking terbangun. Dan satu poin yang sangat penting, dan saya kira kita harus bahas dengan Dr. Ani itu, tentang semuanya. Tadi norma lalu hati terbangun, orang mau. Tetapi kan ada soal mengenai peraturan. The mechanisms, regulasi ya. Kalau itu nggak jelas untuk negara di luar yang negara maju tentunya akan kembali ke cara-cara lama. Dan how to make sure seperti ini ya, sehingga orang itu saya akan melakukan, karena kalau enggak ini saya kena penalti. Nah ini yang menjadi tantangan berat bagi negara-negara berkembang, karena kapasitas dan penduduknya banyak, sangat jauh lebih kompleks gitu ya. Tetapi seperti Bapak jelaskan, peraturan yang jelas dan yang partisipatori biasanya dibuat. Di negara-negara maju itu saya amati peluang untuk masyarakat bersuara itu didengarkan. Misalnya saya anggota DPR yang di kota saya, ini ada misalnya ada masalah yang terkait dengan pengambilan air, nggak diatur, sistem harganya sangat tidak fair gitu ya. Itu kita bisa mengajukan kepada, dan mereka dibahas, ada lembaga yang mengurus aspek namanya Environment Canterbury. Jadi itu dia mengelola beberapa kota, karena kalau sistem biologis kan political boundary itu kan nggak relevan. Kalau sungai misalnya, sungainya tercemar karena nitrat dari peternakan gitu. Bagaimana mengatur? Nggak bisa kota sendiri mengatur, dia harus diatur secara nah itu aturan-aturan yang dibuat itu harus melalui proses konsultasi, jadi nggak bisa top down. Dan itu pun masih sebagai practitioner seperti petani, peternak dan lain sebagainya. Ini terlalu birokratis, terlalu banyak paperwork untuk
untuk implementasinya. Jadi tetap ada petugas yang ngecek, compliance namanya. Jadi ketaatan pada aturan-aturan yang sudah disetujui. Dan kalau terjadi pelanggaran, ya tetap dituntut di pengadilan. Jadi ada seperti mekanisme pengadilan isu-isu lingkungan. Orang-orang seperti misalnya Pak Hadi menjadi dosen expert di bidang burung misalnya, itu kalau ada environmental court saksi ahlinya dari situ. ahli Jadi burung. Proses governance untuk mengelola siapa yang melakukan apa transparan. Jadi dan partisipasi dari masyarakat. Makanya gerakan green consumption itu motornya adalah kalau konsumen diam aja, supermarket misalnya, saya beri contoh aja, 5 tahun yang lalu konsumen ini protes karena ada video mengenai ikan duyung, penyu dan lain sebagainya yang makan plastik. Jadi itu sangat membuat marah ya. Jadi bagaimana kita mengurangi plastik? Jadi ada langkah pertama adalah discourse. Jadi diskusi. Jadi bagaimana inovasi untuk mengurangi plastik? Itu diskusi di tingkat apa itu? Oh, di tingkat masyarakat, di tingkat RT, di tingkat kota, dan dengan anggota terpilih itu. Jadi dia benar-benar di lapangan gitu. Kita bisa datang ke kantornya, mengusulkan, bisa protes, proses damai. Jadi prosesnya dari situ bagaimana mencari inovasi supaya mengurangi konsumsi plastik. Jadi ada keluar peraturan pemerintah, tapi secara bertahap gitu. Jadi nanti waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah, semua supermarket tidak boleh menggunakan tas kresek yang dari plastik itu. Kalau dulu plastik, kan semua bebas aja, banyak dan itu kemana? Akhirnya akan menjadi sampah yang harus dikelola dengan biaya mahal. Jadi harus menggunakan tas yang bisa dipakai ulang. Di satu sisi itu merepotkan kan buat sebanyak orang, tapi kesadaran lingkungan bahwa plastik ini tidak akan menjadi busuk sama sekali dan tinggi energi untuk mengelolanya. Dikeluarkan peraturan supermarket tidak boleh menggunakan tas kresek. Jadi orang harus mencari alternatif, mendorong bisnis kan. Ini ada bisnis yang menjual tas dari seperti Goni gitu kan, kan kuat itu, bisa dipakai berulang-ulang, tapi orang harus ingat untuk bawa. Jadi perilaku untuk ingat bawa tas kalau ke supermarket, karena dia nggak akan kasih tas kresek. Itu lupa terus itu. Kita itu lupa. Nah itulah makanya langkah dari niat kepada behavior itu perlu ada sistem yang mengingatkan dan kadang-kadang mendenda. Sehingga harus saya simpan aja di mobil udah, atau di kantong gitu. Saya kantongin itu. Jadi tas yang bisa. Jadi seperti itu perlu waktu. Sekarang orang nggak akan marah kalau misalnya, kamu nggak bawa tas ya? Enggak, ya jadi tanggung jawab kamu lah itu. Saya sebagai pasar swalayan udah bukan tanggung jawab saya. Kita sudah setuju nih untuk mengurangi. Kalau saya bisa, adalah Mbak, saya bawa aja pakai tangan ke mobil ya. Atau enggak, maaf ya, saya pojoki di sini karena tas saya lupa. Atau saya harus beli. Itu supermarket itu menjual tas yang bisa dipakai ulang. Selalu ada. Saya bilang, jadi inilah kekuatan konsumen ini, bahwa karena konsumen bergerak, produsen yang ramah lingkungan seperti
Nah, yang menarik ini tas-tas ini diproduksi di luar Selandia Baru, misalnya dari India atau dari mana. Prosesnya juga harus dilihat, kita memberdayakan orang-orang yang memproduksi ini dengan memberikan upah yang jauh lebih baik daripada upah lokal, karena ini akan diekspor. Nah, tentunya kalau barang yang harus diekspor, kualitasnya juga harus memenuhi standar yang baik, dan misalnya tidak menggunakan alat pewarna yang tidak bisa yang tidak ramah lingkungan. Jadi kayaknya semuanya bergerak dalam seputaran itu. Tapi baik. itu tadi jadi teori plant behavior, dan satu lagi yang saya sangat tertarik itu namanya theory of consumption value. Nah, itu sangat menyentuh setiap individu, karena setiap kita membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, itu secara tidak sadar kita menerapkan lima faktor untuk memproses. Misalnya gini, ada yang pertama functional value. Jadi apa manfaat yang saya dapatkan dengan berperilaku hijau? Seperti itu, ya. Jadi misalnya saya akan mengurangi konsumsi daging, saya akan lebih banyak menjadi vegetarian. Saya bisa mendapatkan manfaat nutrisi yang values, manfaat, kesegaran, makanan yang mengandung begini-begini dan tidak berlemak. Misalnya kalau orangnya lagi berusaha menurunkan berat badan, jadi ini namanya epistemic value. Prinsipnya adalah epistemic value. Value saya, functional value itu terkait dengan situasi kondisi individu saya. Jadi kalau misalnya saya punya masalah dengan gula, saya harus makan yang gula rendah, gitu kan? Jadi saya tidak makan daging, misalnya saya mengurangi makan nasi, saya lebih banyak makan kacang-kacang yang begitu, itu punya epistemic value, sehingga saya akan memakan makanan yang plant based, yang berbasis tumbuhan daripada berbasis hewan. Kemudian yang ketiga adalah social value. Jadi tekanan dari keluarga dan teman-teman, khususnya dengan kita bisa posting di sosial media gitu, itu punya dorongan yang kuat untuk mengubah perilaku. Jadi fungsional, sosial, sudah mulai berkomuniti. Ya, emosional. Jadi kalau saya misalnya, saya lebih suka minum madu daripada gula pasir, karena gula pasir carbon footprint-nya lebih tinggi. Kalau madu itu punya nilai lain. Saya mendukung masyarakat yang menghasilkan madu, karena lebah itu perlu tanaman itu menghijaukan daerah itu. Jadi ada impact, multiple values yang bisa dilacak dari situ. Jadi saya merasa senang dengan merasa share dengan lingkungan. Merasa tanggung jawab sosial, tanggung jawab yang keempat saya tercukup. Jadi emotional, social, epistemic, conditional value itu yang tadi terkait dengan kalau saya sakit gula atau saya harus mengurangi kolesterol, saya makan gitu. Jadi sesuai dengan konteks pribadi. Epistemic itu lebih ke arah saya itu penasaran. Kalau saya mengkonsumsi, misalnya saya berniat untuk mengurangi konsumsi membeli baju. Saya hanya akan membeli baju kalau itu diproduksi dari katun yang biodegradable. Jadi ethical. Itu pasarnya di kalangan anak muda di negara-negara maju itu sangat trendy.
Jadi kalau saya beli baju, beli celana jeans, harus lihat pewarnanya dibuat dari apa, karena itu bahan polutan yang paling besar. Jadi kita bisa memberi tekanan gitu kan. Itu jeans kamu mereknya bagus ya. Kamu tahu nggak proses pewarnanya seperti apa? Itu memberi informasi sehingga saya penasaran, saya nggak pernah peduli dengan sebelumnya ini, baju saya dari mana, Bangladesh, dari buatan dari Bangladesh. Kadang-kadang saya lihat ini semua barang-barang yang di sini saya lihat labelnya design by New Zealand, produce in Indonesia. Jadi bilang, oke, saya akan beli ini karena saya tahu ada kaitan value change-nya ya berkait dengan produser, dan kalau dia mendapatkan sertifikasi, berarti itu tercakup. Aneh ya. Tadi ada poin di mana beberapa hal mesti didiskusikan. Ya. Karena nanti menjadi suatu aturan, mekanismenya kan ya, betul. Kalau aturan maka ujungnya adalah kalau di Indonesia kan fungsi daripada pembuat aturan, DPR. Kalau ngomong DPR maka omongannya dia ujungnya adalah partai politik. Gimana itu kondisi political issues di Euro countries misalnya, dengan adanya berbagai macam juga mungkin partai politik selalu ada. Iya. Jadi itu saya kira tidak ada partai politik yang sempurna di mana saja. Selalu itu meskipun tergantung pada individu politisi atau visi daripada visi tadi kembali pengetahuan, kemudian belief system, norma, kemudian intention itu. Nah, itu yang membentuk itu. Kalau anggota parlemen itu sendirian punya misalnya dia sangat support dengan pemerintah akan menetapkan mengurangi emisi sekian target emisinya. Dengan sekian, semua armada kendaraan yang dipakai oleh pemerintah dan ini harus berangsur-angsur menggunakan mobil EV, seperti itu. Memang diproses itu udah dijalankan, diterapkan sekitar 10 tahun lalu. Mahal investasinya, tapi saya bilang kita harus melakukan sesuatu secara bertahap. Terus mengurangi mendorong transportasi umum dengan kereta yang bertenaga listrik, bis yang bertenaga listrik itu sudah bisa. Sekarang gimana kita mendorong perilaku individu? Kendaraan listrik itu mahal, dan kita masih banyak faktor yang ketidakpastian mengenai baterainya berapa lama, harganya mahal begitu. Jadi ada insentif kalau beli kendaraan listrik dapat insentif sekian dolar. Jadi ada masuk itu. Nah, diskusi di tingkat pengambilan pembuatan keputusan itu juga proses ada proses hearing itu tahap pertama, nanti tahap kedua. Misalnya tadi malam saya baru membaca itu dari teman kita. Beberapa tahun lalu saya bekerja dengan mengatasi perbudakan modern di bidang penangkapan ikan. Itu cerita lain lagi, tapi saya 10 tahun menggeluti masalah itu, dan akhirnya hasil dari penelitian dari fact finding itu mengubah aturan pemerintah
New Zealand mengenai penangkapan ikan di laut dalam. Nah, itu prosesnya di DPR banyak sekali ditentang oleh bisnis, karena bisnis menjadi rugi kalau memperhatikan praktek penggunaan tenaga kerja asing. Baik, gitu. Ini Ani ya. Jadi ini kawan-kawan semua ini, saya kira ada beberapa poin yang bisa menjadi suatu pegangan buat kita semua. Kita juga tahu bahwa Indonesia sudah mulai menapak ke sana ya. Reduce emission, kemudian pakai penggunaan kendaraan listrik dalam proses, proses kan itu kan. Lalu tadi yang menjadi penting adalah lifestyle berubah. Ini proses juga. Kan, gitu. Sehingga kita mempunyai suatu situasi yang di depan itu kita lebih bahagia. Kan sekarang kan indeksnya indeks kebahagiaan, bukan welfare yang indeks kebahagiaan, dan Indonesia lagi menuju indeks kebahagiaan. Sudah naik kelas. Dari sekian negara. Ini sudah mulai poin-poin yang terakhir. Saya kira your message, the underlying message kepada kawan-kawan Indonesia, terutama yang mereka menunggu-nunggu nih, apa sih yang the pokok penting sehingga kita bisa langsung how to implement. Ini dari segi dari kacamata konsumen ya. Semua orang bisa ikut berpartisipasi dengan 3 modal yang kita itu. Semua orang tetap terus harus belajar bagaimananya ya. Tapi itu sesuatu yang bisa dimulai dari kecil, dari sedikit-sedikit menimbulkan kalau kebiasaan itu dilakukan, kebiasaan konsumen hijau itu dilakukan secara berkelanjutan, itu menjadi watak, menjadi karakter kita. Nah, kalau saya misalnya sebagai ibu, saya paling tidak punya kawasan pengaruh anak-anak saya, staf di rumah saya, teman-teman saya, semua perjalanan bersama. Saya lebih tahu sedikit, saya berbagi dengan. Dan kalau misalnya kita punya kesempatan dan memang ingin memberikan kontribusi, terlibatlah dengan lembaga-lembaga yang punya pengaruh lebih luas, terutama untuk teman-teman yang sudah punya kesempatan untuk belajar di universitas bagaimana menyuarakan suara konsumen. Saya ada lembaga konsumen di Indonesia yang mungkin akan menjadi sangat powerful kalau didukung oleh orang-orang yang tidak hanya punya niat tetapi punya pengetahuan dan mau terlibat dalam berperilaku, dalam proses membentuk perilaku tadi. Dan kalau kita punya pengaruh yang lebih luas secara internasional dan nasional, kita punya banyak contoh menggali kearifan adat dan lain sebagainya yang kita bisa bagikan. Kita tidak selalu harus mengkiblatkan diri ke cara-cara di Barat, karena sudah terbukti bahwa konsumsi masyarakat di Barat itu 32 kali dari konsumsi negara-negara Afrika misalnya. Dibandingkan itu. Jadi bagaimana kita memperluas kawasan pengaruh kita, dan itu saya pikir. Jadi poinnya, we are together in the world. The system connecting between the people, between the government. And it starts with me. Yes, Thank you very much. Kawan-kawan semua ini terpaksa harus mengakhiri obrolan yang sangat dinamik, obrolan yang sangat berguna bagi kita semua, bukan hanya negara berkembang, tapi saya kira juga negara maju ya. Terima kasih Ani. Terima kasih sekali. Insya Allah kita silaturahmi. Baik, terima kasih. Salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.